Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program VIP Room. Kali ini saya kedatangan tamu, seorang putri yang luar biasa. Dia adalah Cynthia Ika Widiani. Selamat siang. Apa kabar Cynthia? Cynthia panggilannya ya? Iya, Cynthia. Oke. Cynthia ini adalah Putri Otonomi Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, yang baru terpilih bulan berapa kemarin ya? Kebetulan bulan April, Pak, tepat tanggal 22. Oke. Iya. Cynthia ini kan Putri Otonomi Daerah. Iya, benar. Apa sih yang membedakan dengan putri-putri yang lain gitu? Tentunya dari gelarnya sendiri ya, Pak, itu sudah berbeda, yakni Putri Otonomi Daerah Kabupaten Bulungan, di mana Putri Otonomi Daerah ini lebih berfokus tentang otonomi daerah di Bulungan juga, tetapi tidak dipungkiri juga itu termasuk juga halnya tentang pariwisata, seperti itu, mempromosikan potensi-potensi sih Pak juga. Ya oke. Kita sebelum diskusi lebih jauh mungkin kita lebih memperkenalkan diri dulu deh. Sebelum ikut pemilihan Putri Otonomi, apakah memang Cynthia ini sebelumnya juga pernah ngikutin kayak kompetisi putri-putri atau apa gitu? Baik. Untuk sebelumnya, pengalaman Cynthia sebelumnya itu, ini sebenarnya pengalaman pertama Pak. Pertama sekali. Dan Cynthia membutuhkan transisi yang 180 derajat berbeda. Karena sebelumnya Cynthia itu tergabung dalam sebuah organisasi di kampus, yakni Polisi Taruna Pak. Polisi Taruna? Iya, jadi sekolah Cynthia itu kebetulan menganut semi militer. Jadi untuk acara pageant kecantikan seperti ini itu sangat jarang. Sangat jarang dan jauh dan berbeda. Bukan fashionnya ya? Sebelumnya memang bukan fashionnya, tapi alhamdulillah bisa beradaptasi cepat. Nah, kalau boleh tahu, Cynthia alumni dari? Saya alumni dari Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. Oh gitu, jauh banget nih. Ini jauh kan banget. akademi yang biasanya lebih persoalan teknis gitu ya. Benar. Nah, apa yang melatar belakangnya atau alasan apa ketika itu Cynthia ikut deh kompetisi ini gitu? Yang paling memotivasi Cynthia itu adalah Cynthia merasa bahwa Cynthia punya potensi untuk sebagai putri daerah itu untuk memperkenalkan potensi untuk lebih jauh lagi memperkenalkan kepada teman-teman di luar sana, karena kebetulan saat merantau itu banyak Pak ternyata yang tertarik terkait tentang Kalimantan, kebudayaannya seperti itu. Jadi itulah yang memotivasi Cynthia untuk bisa bergabung dalam pemilihan ini. Ini kalau nggak salah kan baru 2 kali ya pemilihan Putri Otonomi ini di Bulungan. Iya benar. Nah, proses tahapannya seperti apa sih sampai akhirnya terpilih sebagai Putri Otonomi? Oke, baik, untuk prosesnya sendiri itu yang pertama adalah proses pemilihannya sendiri Pak. Nah itu administrasi. Lalu untuk selanjutnya itu kami ada audisi wawancara. Wawancaranya itu berlangsung 1 hari di tepat tanggal 15 April. Lalu setelah itu Cynthia mengikuti karantina dari tanggal 17 sampai dengan 18. Sampai akhirnya tanggal 22 itu grand final dan Cynthia akhirnya terpilih. Iya. Dari berapa peserta waktu itu? Awalnya pesertanya itu waktu di audisi ada 11, tapi berhalangan hadir sehingga saat itu sisa 7 Pak. Ya. Sampai dengan final sisa 5 juga. Dan terpilih 1. Iya, Oke. Dan akhirnya Cynthia ini berhak mewakili Kabupaten Bulungan di event pemilihan Putri Otonomi di tingkat nasional. Iya, benar. Itu di mana kemarin? Tepatnya kemarin ada di Jakarta Tamrin, Pak. Di Hotel 101 Urban. Ikut itu seluruh kabupaten kota atau kabupaten aja? Kabupaten Pak. Kabupaten se-Indonesia. Iya, karena kebetulan yang mengadakan adalah APKASI, Asosiasi Pemerintahan seluruh. Itu berarti kan pengalaman pertama banget ya bagi Cynthia ikut kompetisi yang tingkat nasional. Apa kesan-kesannya begitu bertemu berkumpul dengan perwakilan dari seluruh Indonesia datang di Jakarta waktu itu? Baik, tentunya perasaan itu luar biasa sekali ya Pak. Cynthia dapat bertemu teman-teman yang smart, teman-teman yang diamanahkan dan dipercaya dari daerahnya. Dan juga Cynthia merasa sangat beruntung karena teman-teman di sana tuh juga tidak hanya berkompetisi, tapi juga supporting Pak. Betul. Kami juga diajarkan untuk bisa bekerja sama, dan teman-teman di sana tuh benar-benar bisa diajak kerjasama kayak gitu selain berkompetisi. Termasuk tentu juga bertukar pikiran, informasi benar. antara daerah satu dan daerah lain. Iya, justru Cynthia dapat motivasi dan juga improvisasi dari teman-teman itu karena bisa sharing itu tadi ya Pak, barter kayak gitu.
Nah, bagi Cynthia ketika ketemu teman-teman dari luar daerah gitu, Ya. apa yang Cynthia perkenalkan? Bulungan itu seperti ini loh, atau apa gitu? Atau Kaltara pada umumnya seperti apa Cynthia waktu itu? Oh, waktu itu Cynthia memperkenalkan kebetulan terkait dengan KIHI, Pak. Ya, kawasan industri hijau Indonesia yang memang dicanangkan terbesar di seluruh dunia, seperti itu. Dan juga Cynthia membahasakan KIHI itu seperti menyelam sambil meminum air. Betul. Karena apa, Pak? Karena juga di kawasan KIHI ini juga ada pantai Tanah Kuning, sehingga ketika orang atau investor yang sedang melakukan kunjungan tentunya itu juga bisa sekaligus melakukan wisata ya Pak, wisata langsung di pantainya. Ada nggak yang ada pertanyaan yang cukup unik gitu? Bulungan tuh di mana sih, atau Kaltara tuh di mana gitu? Alhamdulillah kebetulan pertanyaan itu tidak ada Pak, karena alhamdulillah kemarin juga dari Direktur Eksekutif Apkasi, Bapak Sarman Simanjorang sendiri itu sudah pernah kenal Bulungan, karena Bulungan itu satu-satunya yang baru saja melaksanakan untuk pemilihan Putri Otonomi. Jadi kemarin ternotis nih Pak, Kabupaten Bulungan. Langsung dikenal gitu ya? Iya, benar sekali. Oke Cynthia, nah ini kan sudah terpilih sebagai Putri Otonomi Daerah. Ya, apa sih kalau boleh tahu juga tugas-tugas ketika menjadi seorang Putri Otonomi Daerah gitu? Baik, tugas yang paling utama tentunya saat ini Cynthia harus lebih membantu mempromosikan terkait tentang pariwisata, lalu juga potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Bulungan, Pak, tentunya untuk tujuannya juga untuk membantu otonomi daerah sendiri, lebih berfokus di situ. Mungkin kalau untuk duta wisata dan sebagainya itu kan memang berfokus di pariwisata ya Pak, tapi kalau untuk otonomi daerah sendiri itu Cynthia juga harus lebih menguasai terkait tentang potensi-potensi seperti yang ada di mangrove kita yang ada di Tanjung Palas Timur atau Tanjung Palas Utara. Margomulyo, iya, benar Pak. Di situ kan juga sangat berpotensi untuk memberikan karbon yang nantinya juga bisa diproduksi akhirnya seperti itu. Lalu juga ada ekowisata seperti itu Pak. Jadi memang tidak hanya berfokus tentang wisata atau pariwisata, tapi juga tentang potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Bulungan. Oke, menarik. Nah, Cynthia, ini kan tadi sampaikan alumni dari Sekolah Tinggi Teknis Kedirgantaraan. Nah, persoalannya sekarang ini kan Cynthia terpilih mendapat amanat menjadi Putri Otonomi Daerah. Berarti harus belajar lagi enggak itu soal apa itu otonomi, apa itu kewenangan daerah dan sebagainya, termasuk potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bulungan itu. Iya, kalau untuk hal itu sendiri Cynthia juga memang dari awal itu memang harus membedah lagi ya Pak ya. Cynthia harus belajar lagi gitu terkait tentang hal itu. Cuman yang sudah Cynthia punya basicnya dari awal itu adalah Cynthia ini senang sekali mencari hal-hal baru, sehingga untuk mempelajarinya sendiri itu Cynthia merasa dimudahkan gitu. Artinya tidak ada kesulitan lah ya, meskipun harus belajar lagi, memahami apa itu otonomi. Iya, benar. Karena kan siapa tahu tiba-tiba nyelekit juga, apa itu otonomi? Nah, benar-benar harus tahu juga kan. Iya, itu pertanyaan yang paling sering sih Pak. Juga kebetulan kemarin waktu penjurian itu juga dipertanyakan itu, apa yang kamu tahu tentang otonomi daerah gitu kan. Kalau untuk otonomi daerah sendiri kan itu hal yang paten ya Pak, yang tidak bisa dikembangkan, tidak bisa dirubah. Jadi itu sebuah tantangan juga buat Cynthia. Oke, nah ini kan selama 1 tahun ya? Iya, 1 tahun harus mendapat mandat amanah sebagai Putri Otonomi. Nah, apa yang kira-kira nanti menjadi sebuah kayak penugasan apa sih? Apakah nanti misalkan dari hari tertentu harus menjadi apa gitu, enggak? Oh, baik Pak, untuk itu terdekat ini nanti di bulan Juli Cynthia akan bersama dengan Pemkab, pemerintahan Bulungan itu akan melaju ke Expo Pak. Expo Apkasi yang dilaksanakan di Jakarta tanggal 10 sampai dengan 12. Jadi beberapa eventnya Apkasi itu harus ikut ya? Iya, nanti untuk event-event terkait dengan Apkasi, otonomi daerah itu pasti Cynthia akan dilibatkan. Seperti setelah kemarin Cynthia menjadi Putri Otonomi, tepat di tanggal 25 April itu Cynthia mengikuti HUT otonomi daerah, seperti itu. Hal-hal yang berkaitan dengan otonomi dan Apkasi. Happy? Seneng nggak itu?
Sangat happy sih Pak, alhamdulillah akhirnya potensi dan juga hal-hal yang relevan yang ada di Cynthia itu tersalurkan gitu Pak. Oke. Iya. Nah, tentu itu juga mengganggu kesibukan Cynthia gitu ya. Oh iya, kebetulan Seperti- Cynthia fresh graduate sih Pak, masih masih fresh anu ya. graduate. Iya. Saat ini juga lagi mempersiapkan untuk melanjutkan sekolah di salah satu perusahaan di bandara. Itu terkait dengan aviation security sih Pak. Melanjutkan jenjang S1 atau memang anu? Itu Kayak lisensi Pak. Lisensi. Benar. Sertifikasi gitu ya. Sertifikasi, iya. Oke. Nah, kira-kira dukungan Bapak Ibu seperti apa? Gimana Pak? Dukungan Bapak Ibu atau keluarga lain gitu? Iya, kalau untuk lingkungan, terutama juga kedua orang tua Cynthia itu alhamdulillah sangat mendukung. Oke. Bahkan kemarin itu Pak, sebenarnya Cynthia itu sudah harus melaksanakan ini diklat untuk sertifikasi Yang itu. oke. Iya, tapi karena Cynthia diamanahkan dan dipercayakan untuk mewakili Bulungan ke tingkat nasional, akhirnya Cynthia geser. Oh, Iya, jadi tapi Cynthia bisa? Bisa, alhamdulillah. Oke. Dan ini dilema juga kan, satu sisi harus mengikuti Benar, karir, satu iya. sisi ini pengalaman yang memang jarang akan didapat gitu ya. Benar. Selain tadi bertemu dengan beberapa teman-teman baru, apa sih yang didapat ketika sudah menjadi seorang putri otonomi gitu? Tentunya dengan platform sebagai putri otonomi ini tuh menjadikan sebuah hal yang Pak ya baru gitu. Barunya itu kenapa? Karena di lingkungan sendiri tuh jadi treatmentnya tuh berbeda gitu Pak, sebelum dan sesudah gitu kan. Sekarang itu kayak lebih ada pandangan, wah kamu putri ya. Akhirnya potensi juga apa yang Cynthia punya itu dilihat gitu Pak. Jadinya seperti itu. Jadinya itu sih Pak yang membedakan. Ada keinginan nggak, kan ada duta wisata, ada putri Indonesia, ada nggak keinginan ke sana gitu? Karena udah terlanjur mencemburkan diri ke dunia ini gitu. Jujur Pak, kalau untuk hal itu Cynthia sangat excited dan ingin sekali karena juga kebetulan kemarin kan kamu pertama kali ya seperti itu. Jadi karena sudah ibaratnya sudah terjun ya, sudah basah sekalian aja kan Pak. Akhirnya Cynthia juga pengen sih Pak kayak ikut putri hijab seperti itu, putri wisata, duta wisata seperti itu. Itu belajar sendiri atau memang mencari atau tempat-tempat yang ingin belajar sehingga bisa memahami, oh menjadi putri itu seperti ini, sikapnya harus seperti ini dan sebagainya gitu. Oke, untuk sebenarnya itu otodidak sih Pak semuanya. Dan tapi alhamdulillah ada orang-orang baik juga yang mau memberikan ilmunya seperti itu Pak, seperti Kak Alfi, terus ada Kak Erik juga yang memang sebelumnya mereka juga sudah berpengalaman di Pigeon sendiri. Terus juga ada Kak Hastomo yang kebetulan juga kemarin menjadi duta wisata seperti itu. Itu juga memberikan support sih buat Cynthia untuk belajar seperti itu. Oke, Cynthia terakhir mungkin apa sih harapannya atau mungkin setelah menjadi seorang putri otonomi, pengen memperkenalkan Bulungan ke luar daerah, apa pesan dan kesannya mungkin kepada pemerintah daerah kah, kepada masyarakat Bulungan, sehingga tadi misi visi sebagai seorang putri otonom ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, untuk hal itu sebenarnya saya bukan hanya ingin menjadi putri Pak, tapi juga ingin menginspirasi teman-teman semua bahwa menjadi putri itu tidak harus hanya cantik gitu kan Pak, karena kecantikan itu juga ditunjang dari keberanian gitu kan, dari attitude juga, lalu juga dari wawasan sendiri, brain, karena itu tadi kalau di pageant itu ada istilah brain, beauty, behavior, dan ada juga brave. Nah itu Pak, itu yang perlu balance gitu. Jadi untuk teman-teman semua, saya berharap teman-teman bisa menunjukkan potensi-potensi teman-teman, jangan pernah dipendam sendiri, tapi juga jadilah bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Dan harapan saya juga untuk pemerintah, semoga bisa memfasilitasi lebih lagi untuk teman-teman di Bulungan, supaya teman-teman di Bulungan ini lebih pede sih Pak. Betul. Karena permasalahan kita untuk generasi-generasi milenial itu kan kurang pede seperti itu. Iya.
Intinya juga nanti pemerintah daerah memfasilitasi lah ya, Iya, memberikan memfasilitasi. ruang kepada generasi muda, anak-anak muda, anak milenial Iya, bisa berinovasi, berkreasi ke depannya gitu ya. tentunya dengan ajang pigeon seperti ini juga sangat membantu ya Pak. Membantu teman-teman itu supaya bisa unjuk diri gitu. Jadi untuk pemerintah juga untuk acara-acara pigeon seperti ini sebenarnya harus benar-benar diteruskan diadakan terus. Oke, terima kasih Cynthia, sukses. terima Semoga kasih, Bapak. karirnya tetap jalan dengan baik dan Amin. tentunya amanah sebagai putri otonomi daerah Kabupaten Bulungan bisa dijalani dengan baik pula. Amin. Ya. Demikian Tribunner bincang saya dengan Terima kasih. Cynthia, putri otonomi daerah Kabupaten Bulungan. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi VIP Room dengan tamu lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.